Halo semua, perkenalkan nama saya Dinaya Sabita Salwa dengan NIM belakang 038 dari Prodi Biologi Angkatan 2023 dari kelas A. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai taksonomi tumbuhan. Oke, untuk topik bahasan yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai pendahuluan, identifikasi tumbuhan, deskripsi tumbuhan, herbarium, dan juga kesimpulan. Taksonomi. Taksonomi sendiri berasal dari dua kata yaitu takson yang berarti unit dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Jadi, taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang suatu aturan dari suatu unit atau makhluk hidup yang mencakup mengenai pengidentifikasian, pendeskripsian, pengklasifikasian, dan penamaan dari suatu organisme. Hal ini sesuai dengan pendapat dari salah satu ahli yang bernama Lawrence dari tahun 1964 yang menyatakan bahwasanya taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang identifikasi, tata nama, dan klasifikasi dari objek biologi. Nah, berikut merupakan suatu piramida dari taksonomi, di mana dari proses pengidentifikasian, pengklasifikasian, dan karakterisasi dari suatu organisme akan melahirkan suatu nama yang disebut sebagai tata nama dari suatu makhluk hidup itu sendiri. Fase perkembangan dari taksonomi dibedakan jadi 4 fase, dimulai dari fase eksplorasi atau disebut juga sebagai fase pioner. Nah, fase pioner atau fase eksplorasi di sini merupakan awal mula di mana suatu organisme tersebut dieksplor terlebih dahulu, mencari objek biologi, dan orang-orang tuh pada saat itu mulai sadar bahwasanya di dunia ini tuh terdapat berbagai macam organisme yang perlu untuk dikaji. Fase yang kedua yaitu konsolidasi atau fase sistematik. Nah, di fase ini antar organisme satu dengan organisme yang lain itu saling dihubungkan antara satu dengan lainnya. Kemudian di fase ketiga yaitu fase biosistematik atau fase eksperimental, di mana sudah dimulai untuk dilakukannya uji coba di dalam laboratorium, ditanam ataupun disilangkan satu dengan lainnya. Kemudian fase yang keempat yaitu fase ensiklopedik atau fase holotaksonomi, di mana pada fase ini mulai menghimpun seluruh data biologi yang ada hingga terkumpul suatu data dalam jumlah yang cukup besar. Lalu apa sih bedanya antara takson dengan kategori? Takson itu menunjukkan organisme, menunjukkan spesiesnya tersebut, nama spesies, sedangkan kategori itu menunjukkan tingkatan dari spesies tersebut. Nah, berikut merupakan contoh dari klasifikasi dari Clitoria ternate atau bunga telang, di mana yang sebelah bagian kanan itu merupakan takson dari Clitoria ternate, sedangkan untuk yang sebelah kiri itu merupakan kategori atau tingkatan dari takson Clitoria ternate tersebut. Misalkan saja Clitoria ternate itu kategorinya merupakan spesies. Jadi spesies merupakan kategorinya dan taksonnya adalah Clitoria ternate. Pada ilmu taksonomi dikenal 7 tingkatan takson yang umumnya terdiri dari kingdom, tingkatan paling tinggi, kemudian di bawahnya terdapat filum, diikuti dengan kelas, order, family, genus, dan juga spesies. Nah, aturan sistem tata nama pada tumbuhan saat ini diatur di dalam ICN atau International Code of Nomenclature. Nah, kode etik sendiri bertujuan untuk menyediakan metode stabil penamaan dari kelompok taksonomi untuk menghindari dan menolak penggunaan nama yang dapat menyebabkan kesalahan atau ambiguitas. Nah, di dalam ICN itu mengatur yang pertama penamaan taksa baru dan yang kedua yaitu mengenai penentuan tata nama yang benar untuk taksa yang telah diberi nama atau yang mengalami perubahan. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai deskripsi dari tumbuhan. Nah, deskripsi tumbuhan atau pendeskripsian tumbuhan itu disusun dengan urutan dari umum ke khusus, dari bagian dasar ke bagian ujung, dari bagian luar ke bagian dalam, dan dari organ yang secara umum ke organ yang secara khusus. Nah, biasanya pendeskripsian tumbuhan itu dituliskan dalam bentuk telegram. Nah, berikut beberapa ketentuan dari penulisan deskripsi tumbuhan bentuk telegram, di mana yang pertama
koma, deskripsi suatu tumbuhan itu lengkap dibuat di dalam satu alinea. Nah, organ yang satu dengan organ yang lainnya dipisahkan dengan tanda titik, suborgan satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda titik koma, dan keterangan pada suborgan itu dipisahkan dengan tanda koma. Berikut merupakan contoh dari deskripsi tumbuhan, yaitu di sini saya mengambil deskripsi dari Clitorea ternate atau bunga telang, di mana di bagian awal atau kalimat awal itu dijelaskan mengenai gambaran umum dari Clitorea ternate. Kemudian mulai dijelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan, dimulai dari batangnya seperti apa, daunnya seperti apa, dan di antara pemaparan atau pendeskripsian mengenai batang dan daun dipisahkan dengan tanda titik, sedangkan antara deskripsi batang yang satu dengan lain itu dipisahkan dengan tanda koma. Di dalam kalimat tersebut dituliskan bahwasanya batang herba, silindris, berwarna hijau. Nah, kemudian untuk bagian bunganya sendiri terdiri dari beberapa bagian seperti kaliks, corolla, pistilum, stamen, dan lain sebagainya. Nah, antara subbagian bunga yaitu antara kaliks dan corolla itu dipisahkan dengan tanda titik koma. Berikut merupakan pengkoleksian dari tumbuhan. Pengkoleksian tumbuhan itu harus menggunakan spesimen dengan bagian-bagian tumbuhan yang lengkap dan diberi keterangan. Hal ini itu dilakukan karena spesimen herbarium yang baik itu harus memberikan informasi yang terbaik pula. Nah, di dalam gambar itu diperlihatkan bahwasanya bagian-bagian lengkap dari tanaman Clitorea ternate atau bunga telang, baik itu dari bagian daunnya, tangkainya, kemudian buahnya, biji, bahkan bagian-bagian lengkap dari bunganya itu sendiri. Berikut merupakan langkah-langkah dari pembuatan herbarium atau spesimen awetan dari tumbuhan. Yang pertama pastinya adalah pengkoleksian dari tanaman itu sendiri, dari bagian-bagiannya yang lengkap, dimulai dari akar, batang, daun, bunga, biji, maupun buah seperti itu. Sedangkan untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada papan triplex, kemudian ada benang, lalu ada etiket gantung, koran, gunting, solatip, kemudian ada alkohol dan spesimen dari Clitorea ternate tersebut. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu dengan menyemprot alkohol pada seluruh bagian dari tanaman. Nah, kemudian dikeringkan terlebih dahulu, lalu ditata di atas kertas koran dan disolatip agar tidak berpindah tempat seperti itu. Kemudian ditambahkan etiket gantung, ditutup, kemudian dipres di dalam triplex atau menggunakan triplex dan diikat menggunakan tali agar lebih kencang. Nah, setiap harinya itu dicek secara berkala untuk memastikan bahwasanya spesimen tersebut itu tidak lembab. Nah, jika terjadi kelembapan, maka koran atau kertas koran tersebut sebaiknya diganti agar tidak tumbuh jamur pada spesimen tersebut. Berikut merupakan hasil dari pembuatan herbarium yaitu Clitorea ternate. Kesimpulan dari pemaparan kali ini yaitu taksonomi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari aturan mengenai pengidentifikasian, pendeskripsian, pengklasifikasian, dan penamaan dari suatu organisme. Tata nama sendiri merupakan aturan pemberian nama yang diatur di dalam ICN atau International Code of Nomenclature. Deskripsi tumbuhan dituliskan dalam bentuk telegram, dan pengkoleksian tumbuhan harus menggunakan spesimen dengan bagian tumbuhan yang lengkap. Sekian pemaparan dari saya mengenai taksonomi tumbuhan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.